Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temukan akhir ini di media sosial dai atau penceramah yang ngawur, yang kemudian mengumpat, mencaci maki, kemudian ceramahnya menimbulkan kontroversial, meresahkan di masyarakat, yang kemudian ini bagaimana hukumnya? Yaitu kita lihat apa hukum seorang dai yang seringkali berbicara sembarangan. Entah itu yang keluar kata-katanya adalah caci maki, kata-kata mohon maaf isi dalam kebun binatang dikeluarkan semua, yang itu tidak pantas Berbicara sembarangan tanpa melihat situasi dan kondisi. Jawabannya adalah sesat menyesatkan. Kita lihat dari syarh Sulam Taufik, syarah Sulam Taufik di Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dari pengarangnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Inna man kana qalilal aqli la yasluhu an yakuna da'iyan ilallahi ta'ala. Orang yang pendek akalnya tidak patut menjadi dai. Li'anna alladhi yufsiduhu aktsaru minalladhi yuslihuhu. Karena dampak buruk yang akan ia timbulkan lebih besar, aksar itu lebih besar, lebih banyak daripada manfaat atau kemaslahatan yang dia berikan. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu man shara yatadabbaru ma yaqulu qabla an-nutqi fahuwa aqalun nasi. Intaha ma hakahu Asy-Sya'rani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang mengangan-angan sesuatu yang akan ia katakan adalah orang yang paling pintar. Artinya yatadabbaru itu dipikir dulu, ditadaburi sebelum ia berkata. Itu adalah aqalun nas, orang yang paling pintar, orang yang paling berakal di antara manusia yang lain. Qabla nutqi, sebelum ngomong. Nah ini kalau ada ceramah, apa yang keluar dari dirinya adalah caci maki, apalagi kemudian mengajak orang untuk melakukan suatu perbuatan yang kejam. Nah ini tidak boleh, ngawur tidak boleh. Maka hati-hati kemudian orang yang pendek akalnya tidak patut menjadi dai. Memang seringkali kita terbuai, tertipu oleh retorika berbicara, public speaking. Misalnya awalnya dia adalah seorang sales. Sales itu kan pinter ngomong. Marketing, orang pinter marketing, pinter ngomong. Kemudian tinggal dikasih kopiah tinggal dikasih kopiah, kemudian dikasih sorban, dia apal-apali dikit, hadisnya atau ayatnya, kemudian di situ ngomong dengan retorika yang bagus, orang menjadi terbuai. Padahal kalau dilihat dari silsilah sanad, kita tidak berbicara silsilah keluarga karena setiap orang punya potensi untuk bisa berilmu. Silsilah sanad keilmuan, dia tidak pernah mondok, dia kemudian tidak pernah punya riwayat belajar kepada siapa, dan ini kemudian malah disukai orang gitu. Saya juga kadang-kadang geleng-geleng, loh, ini orang yang tidak jelas kiprah pendidikannya, mungkin pesantrennya, tiba-tiba ngomong masalah agama, dan di sela-sela ceramahnya mencaci maki, kata-kata kotor yang keluar. Ini kok malah disukai orang? Saya bingung. Yang nyukai ini kenapa gitu loh. Bahkan ini adalah kebenaran. Kebenaran akan keluar dari mulut siapapun, tidak peduli ia ulama atau bukan. Kebenaran yang mana gitu loh. Kebenaran yang mana? Jangan-jangan itu kebenaran yang sesuai selera kita gitu. Gara-gara kita satu selera dengan dia, sehingga kita mau mendengarkan dia, mau mendengarkan dai yang ngomongnya kotor tadi, yang mencaci maki, yang kemudian karena gara-gara satu selera saja, bukan karena keilmuan. Jadi ini masalah selera. Oke. Kita kalau makan sesuai selera lah. Tapi kalau milih guru ngaji jangan sesuai selera, sesuai keilmuan gitu kan. Misalnya keilmuan, malah kebenaran yang mana gitu. Nah ini juga kemudian dari pengarang yang sama, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi dalam kitab tafsirnya yaitu Marah Labid li Kashfi Makna Al-Quran Al-Majid.
Itu punya Syekh Nawawi juga, atau sering juga disebut tafsir Munir ya. Wa hadhil umur min furudil kifayat li'annaha la taliku illa minal alimi bil hali wa siyasatin nas. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dua-duanya ya. Merupakan fardu kifayah. Artinya hanya sebagian orang yang melakukan itu, tidak semua. Nah, karena ini hanya sebagian orang yang melakukan tapi bertanggung jawab. Kalau dia nggak melakukan maka akan dosa seluruh manusia. Maka sebagian orang ini adalah orang-orang pilihan gitu loh. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar, berdai, berceramah ya, itu menggunakan metode yang khusus. Tidak semua orang bisa. Nah itu ya. Oleh karenanya ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar hanya layak dilakukan oleh orang yang paham keadaan dan politik kemasyarakatan. Artinya mengetahui situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat. Tidak sembarangan. Ini gimana sih masyarakat ini, dilihat celahnya, kondisinya, keadaannya, situasinya, kondisinya. Oh, masyarakat ini punya kebiasaan ini, harus kita ubah yang buruk ini dengan cara seperti ini karena mereka gini. Nah itu pengetahuan tentang itu ya susah gampang susah. Karena harus melakukan minimal bukan penelitian tapi pengamatan, dan dia harus dikenal juga sama orang situ dan lain sebagainya. Agar apa? Ya, hatta la yuqi al ma'mura awil manhiya fi ziyadatil fujur. Fa innal jahila rubbama da'a ila al batili wa amara bil munkari wa naha 'anil ma'ruf wa qad yaghlizu fi mawdi'il laini wa yalinu fi mawdi'il ghilzati. Agar perintah dan larangan tidak menambah dampak buruk ya. Sebab orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada kebatilan, memerintahkan kepada kemungkaran, Ayo, itu kita ini kan. Wah, itu ya. Justru orang yang bodoh bisa mencegah perbuatan baik. Karena dia tidak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Keras pada yang seharusnya halus. Seharusnya harus halus saja masyarakat bisa sudah berubah menjadi baik. Malah dia pakai yang keras. Itu kan aneh. Dan halus pada yang seharusnya keras. Yang mana harusnya keras, di situ malah halus. Jadi ini yang membuat keprihatinan kita bersama kalau ada dai penceramah yang kemudian ngawur ya, berstatement itu kemudian nabrak sana nabrak sini, tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Nah, ini adalah menurut di sini adalah sesat, menyesatkan. Dolun wa mudillun. Dolun mudillun. Dol itu sudah sesat, mudilun malah menyesatkan. Kalau sesat nggak apa-apa sendiri, orang sesat ya sendirian, dia yang sesat sendiri. Tapi kalau mudil itu menyesatkan orang lain, nah ini bahaya. Karena orang lain yang nggak tahu apa-apa dikiranya itu baik, ternyata menimbulkan kerusakan yang lain. Karena ini kita lihat bahwa ketika Syekh Nawawi Al-Bantani ini berkenaan dengan menafsirkan ya, bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari beberapa dai yang kemudian meresahkan. Ya, kita juga sering menemukan ada yang dai seperti ini malah justru jamaahnya fanatik betul. Ya, karena saya bilang di awal tadi hanya gara-gara masalah selera. Ya. Jadi apakah kita ini beragama hanya karena selera? Ya. Sekarang gini aja, kalau Anda bingung kemudian yang mana yang betul di antara banyak dai-dai ceramah? Ya. Satu, kita lihat tutur katanya apakah baik, cocok, beretika atau tidak. Karena kalau rujukan adalah Rasulullah SAW mesti beretika. Meskipun itu kritik atau apa saja diungkapkan dengan baik, dengan sopan, dengan beretika, dengan berakhlak. Yang kedua, kalau Anda bingung misalnya, saya punya analogi seperti ini. Anda datang ke suatu daerah tidak tahu arah yang benar, Anda punya alamatnya tapi tidak tahu. Apakah Anda cukup nanya satu orang? Iya, kalau orangnya benar. Maka minimal kalau saran saya Anda harus nanya minimal 10 orang untuk menanyakan apakah ini benar arahnya.
Karena dari 10 orang itu mungkin ada 2 orang yang ngasih taunya salah. Karena dia mungkin juga orang baru di situ, atau dia ingin berniat jahat, ingin menyesatkan kita. Jadi dari 10 pertanyaan itu kita lemparkan, kita ambil yang mayoritas. Ya. Nah, di media sosial ya, ini banyak sekali. Ya di dunia nyata lah. Yang di sekitar kita kan banyak ustadz, banyak ulama, banyak kiai. Ya kita cari, ya sebanyak-banyaknya kita tanya, ini yang mana sih yang benar, yang pendapat tentang ini, atau hukum masalah ini, atau masalah agama ini, yang menurut Anda bagaimana, itu dikumpulkan. Nah, dari mayoritas itu, itulah insya Allah yang benar. Jadi diambil yang mayoritas ya. Misalnya 8 orang mengatakan A, 2 orang mengatakan B, maka ambillah yang A, yang mayoritas. Karena apa? La tajma'u ummati 'ala dhalalah. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul, tidaklah bersepakat umatku terhadap satu kesesatan. Jadi kalau mayoritas itu ya itulah ya. Ada lagi nanti hadis yang lain, as-sawadul al-azam. As-sawad al-azam itu adalah mayoritas. Nah, itulah ikuti yang mayoritas ya. Bukan yang minoritas, bukan yang kemudian subscribernya banyak. Karena di media sosial, mohon maaf ya, subscriber banyak itu belum tentu mencerminkan kebenaran tentang suatu hal. Nah, gitu ya. Makanya saya sarankan di dunia nyata Anda cari, Anda berinteraksi dengan yang ulama betulan, kiai betulan, ustadz betulan, sehingga dari berbagai banyak perjumpaan itu ambil yang mayoritas. Nah, di situ biar Anda tidak bingung bagaimana memilih dai ya, agar terhindar dari dai yang ngawur, yang dol mudilun, yang sesat dan menyesatkan. Oke, terima kasih para pemirsa, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.